Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Teras Sharing bersama dengan saya, anak SMP yang kemarin mereview soal SK. Mungkin teman-teman yang belum cek bisa dicek di biasa di subscribe di channel kita. Dan sekarang kita bersama dengan salah satu narasumber yang habis selesai sidang ya Mas. Alhamdulillah habis selesai sidang. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mas terkait dengan apa yang mau disampaikan dan asalnya juga dari mana, namanya siapa? Oke, terima kasih. Sebelumnya Siap. saya mau mengucapkan terima kasih dulu ini pada Rumah Baca Teras Sharing sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk diskusi tentang terkait skripsi yang kemarin saya ajukan seperti itu. Jadi nama saya adalah Agung Wahyu Utomo. Biasa dipanggil Agung. Ada juga yang manggil Wahyu sih. Terus aslinya itu dari Ngawi, Jawa Timur. Aslinya dari Ngawi, oke. Dari Ngawi. Sekarang tinggalnya di Masjid As-Sofa di Colomadu, Karanganyar. Iya, itu. iya. Sekitar 5 menit 7 menit lah dari sini. Iya, Itu. iya. Jurusannya mungkin Mas? Jurusannya ini Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta, seperti itu. Iya. Dan kita sekarang akan membahas soal skripsinya jenengan nggih. Oke, Membahas iya. soal pemikiran-pemikirannya Prof Hamka. Iya. Tadi saya kan diberikan PDF, sudah membaca sedikit. Iya. Ternyata juga sangat baik, dan Masnya ngomong-ngomong telah mempelajari pemikirannya Muhammad Natsir dari SMA. Iya, dari SMA. Jadi awal mulai itu zaman SMA itu udah mulai menekuni bukunya Muhammad Natsir yang Kapita Selekta. Itu awal mulai itu dari situ, terus akhirnya mulai tertarik dengan model-model pemikiran Islam, pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh itu mulai tertarik. Akhirnya mengandalami, terus dijadikan skripsi seperti itu. Dijadikan skripsi. Iya. Kalau untuk Prof Hamka dari pemikirannya mungkin? Dari Prof Hamka sendiri mulainya itu awal-awal masuk kuliah. Jadi awal masuk kuliah itu ketika baca-baca ada nama salah satu tokoh yang juga termasuk masyhur, terkenal di Indonesia, pemikir Islam. Terus saya baca tentang Hamka. Kemudian ada kesamaan antara Hamka dan juga Natsir, di mana sama-sama dari Sumatera Barat. Ya. Sama-sama dari Sumatera Barat. Terus akhirnya menarik ini. Menarik. Ketika diangkat untuk skripsi, di mana Hamka itu pendidikannya ketika mengenyam pendidikan dari kebanyakan informal dan non formal, sedikit mengenyam pendidikan formal. Sedangkan Natsir kebalikannya, formalnya sangat banyak formalnya. Sampai akhirnya ini kalau dibandingkan, dikomparasikan, dilihat bagaimana pemikirannya, sangat menarik seperti itu akhirnya. Oke. Jadi sangat menarik ya tadi teman-teman yang sudah dijelaskan oleh beliau. Mungkin kita langsung masuk pada intinya Mas. Oke. Dari apa yang mau disampaikan dari skripsi, maupun mungkin bisa dijabarkan apa isi dari skripsi jenengan tadi. Baik, jadi kalau membahas tentang skripsi, saya mau menyampaikan judulnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi skripsi saya itu judulnya Konsep Pendidikan Integralistik, Studi Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Natsir. Seperti itu. Jadi dari judulnya sudah bisa dilihat bahwasanya ini adalah perbandingan dari pemikiran kedua tokoh antara Natsir dan juga Hamka. Pemikiran tentang apa? Tentang pendidikan Islam integralistik, seperti itu. Jadi ketika sudah dilihat pendidikan Islam integralistik itu apa sih? Kita jabarkan di situ, saya jabarkan di situ. Kemudian saya mengambil dari pemikiran kedua tokoh tersebut, bagaimana pendidikan menurut Natsir, tujuan pendidikan menurut Natsir, seperti itu. Baik dari Hamka, dari Natsir, saya mengambil 7 bagian. 7 bagian. Yang pertama itu makna pendidikannya bagaimana, kemudian tujuan pendidikan itu bagaimana, kemudian kurikulum pendidikan itu yang kurikulumnya bagaimana, kemudian pendidik yang baik itu bagaimana, peserta didik yang baik bagaimana, yang nomor 6 itu lingkungan pendidikan yang baik itu bagaimana, dan yang terakhir adalah metode pembelajaran yang digunakan itu yang baik itu yang gimana, seperti itu. Berarti memang benar-benar konsepsi ya Mas. Iya, konsep pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Oke, jadi yang awalnya itu kan kita bahas tentang pendidikan integralistik. Yang namanya integralistik itu adalah, saya jelaskan yang mungkin belum pada tahu kan. Jadi integralistik itu adalah suatu konsep di mana pendidikan itu harus tidak boleh memisahkan antara
aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. Jadi harus menyatu, integralistik, tidak dikotomik, tidak memisah antara dua hal tersebut. Selain itu, selain dikotomik juga harus adanya dukungan penuh dari para penanggung jawab pendidikan seperti orang tua, terus kemudian dari pihak sekolah itu sendiri dan juga dari pihak masyarakat. Jadi tiga lingkungan ini harus bersinergi untuk membentuk suatu yang namanya integralistik seperti itu. Dari maknanya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari Natsirnya sendiri, kalau Natsir itu menjelaskan makna pendidikan itu adalah sebuah pimpinan yang mencakup aspek jasmani dan juga rohani yang bertujuan untuk menyempurnakan dan juga melengkapi sifat-sifat manusia. Seperti itu. Kalau dari si Natsir, si Bapak Natsir itu. Sedangkan Buya Hamka menjelaskannya adalah sebuah pendidikan itu adalah sebuah upaya yang dilakukan, proses tarbiyah yang dilakukan untuk menjaga fitrah, menumbuh kembangkan dan juga memelihara. Dengan cara pendidikan akal dan juga pendidikan budi. Untuk apa? Untuk mencapai taraf kedewasaan dan juga kesempurnaan manusia itu sendiri. Seperti itu dari mana pendidikannya. Itu dari makna pendidikannya. Pendidikan. Terus lanjut ke bagian kedua itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri, kalau kita lihat tujuan pendidikan integralistik itu adalah pendidikan itu harus membentuk manusia yang kamil, manusia yang sempurna, insan kamil yang harus manusia yang memiliki teoantropocentrisme. Jadi tidak hanya memacu atau tidak hanya berfokus pada ukhrawi saja, akhirat saja, ataupun cuma duniawi saja juga nggak boleh. Tapi harus dua-duanya, teoantropocentrisme. Jadi nggak boleh, semisal kalau kita mau soleh sendiri itu nggak boleh. Harus bareng-bareng. Jamaah. Bareng-bareng jamaah. Jadi nggak boleh kesalahan individual, tapi harus kesalehan komunal seperti itu. Itu integralistiknya. Sedangkan apabila kita lihat dari pemikirannya dua tokoh yang Hamka dan juga Natsir, itu sama-sama keduanya itu menginginkan manusia itu harus kamil itu. Jadi nggak boleh satu aspek saja yang diraih, harus menyeluruh, harus kedua-duanya seperti universal. Jadi nggak boleh ketika ada manusia terus kemudian sakar PDW istilahnya itu. Oke. Harus ada tujuan yang jelas seperti itu. Kalau dari kurikulumnya ini agak berbeda. Dari segi kurikulum agak berbeda. Dari pemikiran kedua ini, dua tokoh ini berbeda. Kalau Hamka ini menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya kurikulum Islam itu adalah kurikulum dengan islamisasi ilmu. Jadi beliau itu mendasarkan pada Quran surat Al-Alaq 1-5. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di situ kan udah jelas ketika kita mau belajar, mau membaca harus ingat selalu kepada Tuhan. Selain itu juga Iqra wa rabbukal akram, selain juga mengingat juga harus memuliakan Allah seperti itu. Selain itu juga ada juga kan harus selalu mengingat bahwasanya ilmu itu berasal dari Allah. Jadi ilmu-ilmu atau materi-materi pelajaran yang ada itu kurikulumnya itu harus disesuaikan dengan sudut pandang Islam, Islamic worldview itu sendiri. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Islam dan pandangannya ya. Seperti itu. Jadi bagaimana pendidik itu salah satu PR untuk pendidik juga harus bisa menyampaikan sesuai dengan sudut pandang Islam seperti itu. Itu dari segi kurikulum. Sedangkan Natsir ini berbeda. Natsirnya itu menjelaskan bahasanya integrasi ilmu. Jadi dalam setiap satu sekolah itu cukup untuk memadukan dua keilmuan tersebut tanpa harus meleburkan kemudian dipandang dengan sudut pandang Islam, tidak perlu. Tetapi cukup dengan menyatukan dua keilmuan itu antara keilmuan dari barat dan juga keilmuan dari timur. Seperti itu. Iya. Itu dari segi kurikulumnya. Kemudian kalau dari segi pendidik ada lagi tuh. Dari segi pendidik ini Hamka menjelaskannya seorang pendidik itu harus memenuhi dua kualifikasi. Kualifikasi kepribadian. Jadi seorang pendidik itu harus ramah, soleh, harus teladan, menjadi teladan, role model seperti itu, akhlaknya harus baik sebagai contoh untuk murid-muridnya. Dan juga harus mempunyai kualifikasi keilmuan. Jadi nggak cukup seorang guru itu digugu dan ditiru, istilahnya kan seperti itu. Guru kan digugu dan ditiru. Namun harus juga mempunyai kualifikasi keilmuan, di mana guru itu harus mampu menyesuaikan pengetahuannya dengan yang diajar audiensnya, yaitu murid. Jadi kalau guru percuma ketika pintar cuman nggak bisa mengajar. Kan ada juga sekarang kan banyak juga yang seperti itu. Pintarnya untuk pintar sendiri. Jadi balik lagi nggak boleh salah individual tadi. Tetapi harus salah komunal. Jadi harus bisa mencerdaskan seperti itu.
Itu dari Prof Hamka dari sendiri. Prof Hamka seperti itu. Jadi harus mempunyai 2 kualifikasi. Sedangkan kalau Natsir itu menjelaskan bahwasanya cukup mendapatkan sumber yang kredibel. Jadi guru itu nggak boleh menekankan pada siswa itu taklid, nggak boleh. Jadi itu nggak boleh. Jadi siswa itu meskipun harus menghormati, harus sopan kepada guru, tetapi tidak boleh kemudian taklid langsung menelan apa yang dikatakan guru itu mentah-mentah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar diolah ya, harus benar-benar diolah, disesuaikan dengan konteksnya sekarang. Soalnya kan ketika dapat ilmu kemudian diterapkan, bisa jadi ilmu tersebut setiap tempat itu berbeda-beda penerapannya. Benar. Seperti itu. Itu dari segi kurikulum tadi ya. Dari segi pendidik, iya benar. Kemudian kalau dari peserta didik hampir sama. Cuman yang berbeda adalah dari tujuan akhirnya. Sedang kalau Prof Hamka itu menjelaskan kalau peserta didik itu harus dibentuk untuk menjadi agent of change, sebagai agen perubahan untuk masyarakat. Ya, beliau soalnya latar belakang pemikirannya itu berasal dari ini. Ketika waktu itu Islam kan zaman awal-awal kemerdekaan itu kan sedang mundur-mundurnya kalau kita kita lihat kan sedang mundur-mundurnya. Kemudian ada tuh tokoh yang mulai tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang mulai memperbaharui kayak degenerasi moral, degradasi seperti itu, mulai memperbaharui kayak Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh. Dari situ, jadi setiap orang itu harus berani di tengah masyarakat, harus mampu menjadi agent of change. Menjadi agent of change. Jadi harus mampu merubah masyarakat, mendongkrak kayak Ahmad Dahlan itu salah satunya. Iya, salah satunya. Mendongkrak masyarakat yang semulanya berpikiran kayak terbelakang, nggak menerima sesuatu yang dari barat, dianggapnya sesuatu yang sesat kalau dari barat kan, padahal kan kita harus bisa menyaring istilahnya. Kalau yang baik, why not? Kenapa nggak diambil? Seperti itu. Sedangkan kalau Natsir itu untuk peserta didik itu dicetak untuk menjadi propagandis Islam. Propagandis Islam. Kenapa? Soalnya pada waktu itu zaman Natsir itu banyak sekali lulusan pesantren itu justru tidak kurang diperhatikan oleh pemerintah. Zaman-zaman kemerdekaan kan contoh berbeda. Zaman-zaman seperti itu kan pesantren kan banyak sebenarnya itu lulusan banyak. Santri-santri banyak. Tapi tidak terlalu diperhatikan. Seperti itu. Jadi mau melanjutkan ke jenjang berikutnya itu masih bingung soalnya tidak diakui istilahnya ini. Lulusan zaman sebenarnya tidak diakui. Akhirnya Muhammad Natsir itu seperti awal-awal itu ada kayak semacam mau membentuk sebuah pendidikan Islam, balai pendidikan Islam. Ingin jadi pesantren-santri ini harus bisa dimanfaatkan. Dijadikan untuk propagandis Islam. Biar tidak minder dengan para lulusan-lulusan yang sekolah-sekolah barat. Kan dulu kan mesti lulusan santri prospeknya ke depannya nggak jelas istilahnya. Tetap minder sama yang berat-berat. Minder sama yang lain. Saya yang diakui istilahnya ke universitas kalau zaman dahulu kan yang lulusan dari sekolah-sekolah barat. Seperti itu. Jadi harus dicetak sebagai propagandis Islam, disekolahkan yang tinggi, bisa mempunyai 2 keilmuan, kemudian bisa bersaing itu dengan orang-orang barat. Yang mana waktu itu kan juga penyebaran agama lain kan juga gencar-gencarnya waktu di Indonesia awal-awal itu. Jadi biar ada penyeimbangnya, istilahnya harus ada pihak juga yang pengalaman. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Kalau tidak kan otomatis nanti takutnya Indonesia itu nggak Islamnya itu hilang. Islamnya itu bisa hilang, nilai-nilainya. Awal-awal seperti itu. Mungkin dari situ kan sudah dijelaskan teman-teman terkait dengan apa yang menjadi skripsi dari Mas Agung. Mungkin hal yang paling mendasar dan hal yang mungkin ingin disampaikan dari skripsi ini kira-kira apa, Mas? Berbicara tentang hal mendasar ini mungkin saya sampaikan dulu ya. Jadi dalam skripsi ini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan filosofis dan juga historis. Jadi filosofis di mana saya itu benar-benar mengambil pemikiran dari Hamka dan juga Natsir itu tidak berdasarkan ras, suku, agama ataupun dan yang lainnya, tapi murni dari pemikirannya. Terus kemudian yang historis kenapa? Karena setiap pemikiran, setiap hasil pemikiran kita itu mesti ada latar belakangnya. Latar belakangnya gimana, sejarahnya gimana, latar kehidupannya gimana, itu kan jelas. Nah itu jadi saya jelaskan itu di skripsi itu bagaimana tentang latar belakang pemikiran mereka seperti itu. Jadi deskripsikan jelas antara konsep pendidikan integralistik
perbedaannya apa, persamaannya juga apa antara kedua tokoh tersebut. Bila kita lihat, dapat dilihat itu bahwasanya pendidikan Islam integralistik menurut keduanya itu meskipun ada perbedaan seperti di kurikulum, seperti di pendidik, metode pembelajaran dan juga di lingkungan pendidikan, namun arahnya itu untuk membentuk Islam yang lebih baik. Jadi bagaimana sih pendidikan Islam yang lebih baik itu seharusnya? Nah, padahal kalau kita lihat Prof. Hamka dan juga Muhammad Natsir kan udah hidup beberapa dekade ke belakang. Namun pemikirannya itu kalau masih masyhur, terus dan juga kalau dikontekskan ke kehidupan sekarang itu masih bisa digunakan, masih relatable istilahnya seperti itu. Jadi harus bisa digarisbawahi bahwasanya setiap pendidikan itu harus membentuk manusia itu yang tadi harus dua aspek tadi, mencakup dua aspek, harus mempunyai aspek akademik, intelektual dan juga aspek spiritual seperti itu. Tidak boleh memisahkan antara keduanya. Terus antara tiga itu masyarakat, keluarga dan juga pihak sekolah itu harus bersatu padu, saling sinergi untuk membentuk ini siswa ini biar menjadi insan kamil itu sendiri. Dengan Islam kan harusnya seperti itu. Orang bisa menjadi khalifah, bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Kalau saya melihat dari yang penjabaran tadi, memang dari pemikiran-pemikiran beliau ini istilahnya saling menyempurnakan. Seperti itu. Saling menyempurnakan dari Prof. Hamka sendiri dengan pemikiran beliau bahwa pendidikan Islam itu harus melebur, di mana dari Bapak Muhammad Natsir tadi yang beliau juga istilahnya punya konsep sendiri dalam kurikulumnya. Menurut saya pribadi memang sangat permasalahan umat pada zaman dahulu dan sekarang itu memang sangat kompleks. Apalagi terkait dengan pendidikan. Pasti itu akan saling dinamikanya terus bertumbuh. Iya. Dan tadi juga sudah dijelaskan kalau kita menyambungkan ini dari zaman sekarang memang sangat mengena, Mas, karena saya pribadi untuk berpendapat terhadap hal ini itu kita terkadang hanya dibatasi kita cuman Islam itu ya hanya di masjid beribadah saja. Padahal sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, mungkin pernah saya buat di status Instagram saya. Saya pernah itu ngambil salah satu kata-kata dari salah satu dosen. Beribadah hanya dari tembok masjid saja atau hanya di masjid saja itu adalah sekulerisme. Benar, bisa juga. Soalnya sekulerisme kan memisahkan. Itu juga termasuk memisahkan meskipun kita. Karena gini, Mas, ketika kita di luar kita menggunakan konsepsinya, kita misalkan kita katakan barat. Padahal kita sendiri punya konsepsi sendiri, Islamic worldview, di mana apapun itu kan kita kan mesti diajarkan kan dari mungkin ustadz kampung kita, nek kowe bekerja itu juga harus beribadah. Lah kalau sekarang konteksnya beribadah pun agak dilupakan, semuanya hanya karena realistis saja, materi. Jadi meskipun kita tuh cuma beribadah hanya di masjid saja pun juga salah. Kita juga harus keluar dari masjid beribadah secara apa? Kita ada punya beribadah secara sosial, kita beribadah secara bekerja pun juga menjadi salah satu tonggak beribadah kita. Dan juga bukan hanya itu saja, bahkan tolabul ilmi, konsepsi kita pun sudah punya ada mungkin dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari Prof. Hamka, dari Muhammad Natsir. Di situ sudah sangat dikonsepsikan bahwa pendidikan Islam itu sebenarnya memang permasalahan dinamikanya memang kompleks, tapi ketika menjadi konsep itu sangat bisa kita aplikasikan untuk pendidikan sekarang. Mungkin itu sih, Mas. Dan juga sekarang karena kita melihat bahwa krisis moral ini pun juga menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu permasalahan bagi umat Islam sekarang ini, dimana ketika kita tidak mengedepankan nilai-nilai Islam, kita hanya istilahnya kalau saya mengatakan leadernya itu nafsu, cuma jadi dihamba oleh nafsu itu. Lah kalau kita lihat dari konsepsi tadi ya teman-teman semuanya mungkin bisa berpendapat lewat komentar atau apapun, sangat
bisa istilahnya itu menjadi jawaban juga bagi umat sekarang, menjadi jawaban bagi permasalahannya, bagi krisis moralnya dan lain-lain kan gitu. Mungkin di situ juga sangat sebenarnya kalau saya lihat juga sangat tertata sekali ya Mas ya tadi ya, dari mulai apa itu maknanya dulu pendidikan, istilahnya kalau makna itu mukadimahnya harus mukadimah tangga itu harus bertahap istilahnya, mukadimah dari konsepsinya, mukadimahnya dulu, maknanya dulu apa, setelah itu dari konsepsi kurikulumnya dari gurunya sendiri. Kalau kita melihat sekarang memang mungkin juga dulu ya saya itu terlalu juga terpaku terhadap kata-katanya Sohoki. Murid bukanlah kerbau dan guru bukanlah apa namanya satu saya agak lupa itu. Murid bukanlah kerbau dan guru bukanlah apa ya? Guru yang intinya guru yang tak tahan kritik hanya dibuat di sampah jadi yang itu. Pengembala bukan pengembala gitu. Iya, istilahnya kita jangan hanya sebagai murid itu jangan hanya mengikuti arus. Nggak boleh taklid tadi. Ya, tidak boleh taklid tadi. Berarti kan kalau kita melihat dari zaman Sohoki pun, berarti itu zaman 60-an sampai sekarang pun kan masih ada. Iya, benar. Berarti sangat visioner sekali kalau kita lihat hal-hal seperti ini. Lah, ini menjadi tantangan dan jadi istilahnya menjadi suatu istilahnya itu menjadi PR bagi umat Islam sekarang. Bagaimana kita umat Islam jangan hanya kita di masjid, kita sholat dan lain sebagainya saja, tapi juga dengan pendidikan kita. Oke, kita lihat pendidikan pesantren kita ada, kita dari saudara-saudara kita NU, kita punya pesantren. Itu juga bisa kita manfaatkan dari mulai ilmu-ilmu agama yang kita serap, sehingga ilmu-ilmu agama ini menjadi dasar untuk kita bergerak di masyarakat. Lah itulah jadi pengamalannya. Terutama kalau dari Muhammad Natsir dan semua itu kan memang kalau saya lihatnya itu contoh paling realnya itu kan sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, kalau kita melihat ya Mas ya, dari pemikiran beliau itu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah sendiri sebenarnya juga masih ada kekurangan. Dari segi pendidiknya juga masih ada kekurangan. Kalau saya sendiri pribadi kan saya SMP saya merasakan, mungkin masih juga pernah merasakan pendalaman soal agama kalau dalam Muhammadiyah pun juga terlalu kurang, masih kurang dalam arti istilahnya masih ada perlu penyempurnaan. Masih ada perlu penyempurnaan. Kalau dalam bukunya Prof. Alatas Mas, mungkin ini jadi informasi dari teman-teman dan jenengan, itu kan ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Di mana ilmu fardu ain adalah ilmu dasar ya agama-agama dan agama kita atau mungkin syariat, makrifat hakikat dan semuanya itu adalah ilmu fardu ain, sementara ilmu fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang biasanya kita seperti matematika atau IPA pada umumnya. Kalau dalam di situ kalau saya mempelajari ilmu tersebut, kalau ini kita berbicara soal konsepsi dari Muhammadiyah yang sekarang ya, kita mungkin mengkritisi sedikit dari sistem pendidikannya. Kalau kita melihat memang konsep dinamikanya adalah ketika fardhu ain atau ilmu-ilmu agama ini yang seharusnya sifatnya dinamis, tapi kalau dalam Muhammadiyah mungkin sudah khatam, puasa kita puasa ada tuntunan dan lain sebagainya, sholat Jumat dan lain-lain. Memang sebenarnya kalau dalam majelis tarsili sudah ada, tapi kan kalau dalam kurikulumnya kita kan cuma kurikulum dasar saja, kan gitu, ada tarikh dan lain sebagainya. Padahal ilmu agama itu kan dinamis benar. Ketika kita mempelajari, kita mempelajari sholat kita bisa membaca bacaan sholat itu ilmunya, tapi kan kita bisa mengerti sholat dari segi pandang kesehatan, dari segi mungkin dari segi mazhab kita Imam Syafi'i bahwa 3 kali gerakan, lebih dari 3 kali gerakan sholatnya tidak sah dan lain-lain. Itu kan salah satu ilmu yang dinamis itu tadi. Kalau kita melihat juga dari skripsi jenengan itu juga sangat istilahnya membuntut, dalam arti satu gerbong lah, istilahnya satu gerbong, masih satu jalur dengan pemikiran itu. Jadi bagaimana ketika kita membuat konsep pendidikan yang kalau kita lihat konsepsi pendidikan sekarang, kita kan tidak terlalu mengena terhadap ibadah. Dan kita hanya cuman mungkin ibadah ya sebatas kita diberikan PAI, apa itu sholat dan lain-lain, cuma hanya itu saja.
Sementara ilmu dalam sholat itu kan ada banyak sekali. Mungkin kita dari cara pandang kesehatan tadi sudah, dari cara pandang filosofis pun juga ada. Bagaimana ketika kita bergerak itu harus sama dengan apa yang kita katakan, bergerak dengan harus sama apa yang jadi hati kita dan niat kita kan gitu. Kan gitu. Kalau dalam sholat kan ada bagaimana sebelum sholat kita niat, bagaimana ketika kita niat kita diberikan istilahnya bacaan-bacaan dalam gerakan sholat itu pun juga ada. Bagaimana itu kan memberikan filosofi kalau kita itu bergerak ya sesuai dengan ucapan kita. Bener. Ojo balik loh. Nggak boleh yang harus tetap sama apa yang di hati, apa yang diucapkan, apa yang juga dilakukan seperti itu. Jadi sangat sesuai sekali. Dan apa yang menjadi skripsi maupun konsepsi dari istilah ini kan skripsi itu sebagai penyederhanaan konsep dari keduanya ya. Kalau saya melihat ini kan penyederhanaan konsep sehingga mungkin bisa istilahnya bisa diserap dan dimaknai lebih. Kalau saya melihat juga sama bahwa itu juga penggabungan dari itu. Ketika kita tidak istilahnya fokus terhadap keilmuan, kita tidak fokus terhadap pemikiran demokrasi, ya kita cuma sebagai Islam yang sebatas di masjid saja, terbatas terkungkung pada 4 sudut masjid itu saja. Tapi kan harusnya kita harus ke masyarakat. Benar sekali. Gak boleh kesalahan individual itu gak boleh diutamakan. Iya. Jamaah itu tadi yang penting. Iya, dan itu sendiri insan kamil namanya insan kamil. Dan kalau beliau Prof Hamka itu kan agent of change atau generasi perubahannya yang perubahan Islam. Ya sebenarnya gini, kalau kadang kan kita membahas tentang keilmuan Islam dan lain-lain itu akan terpaku juga terhadap ketika kita berbicara tentang Islami keras dan lain sebagainya. Seperti ketika banyak orang berpendapat Islamofobia. Jadi kan Islamofobia. Banyak sekali ketika ada kejadian-kejadian seperti pembunuhan di mana-mana ketika yang pelakunya itu bukan Islam, itu tidak diartikan sebagai kejahatan agama. Namun sebaliknya, ketika kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang Islam, itu langsung dijudge sebagai kejahatan agama kan gitu. Jadi Islamofobia itu benar-benar sekarang itu sedang berkembang, sedang maraknya di dunia kita, apalagi dunia internasional. Di mana kayak Rohingya, terus Palestina yang dari dulu kasus-kasus dari dulu, Suriah, seperti itu dianggapnya itu bukanlah suatu kejahatan agama, tapi kejahatan biasa seperti itu. Namun ketika Paris dibom, London kena bom, langsung yang disudutkan itulah pihak Islam itu sendiri. Pihak Islam malah ya. Lah itu tadi gunanya konsepsi pendidikan adalah ingin mencerdaskan dan memberitahu kepada mereka yang Islamofobia bahwa Islam itu bukan yang keras gitu loh. Bener. Meskipun kita dulu pernah perang Khandaq dan perang Badar, tapi itu bukan menjadi salah satu istilahnya Nabi Muhammad mengajarkan kita kekerasan. Itu kan memang karena umat muslim terdesak dengan keadaan lah. Ketika sudah diserang kita nggak boleh, kan otomatis kita malah yang kena batunya istilahnya. Gitu. Ya, jadi Islamofobia dan lain sebagainya itu memang cara untuk menyudutkan Islam di mana kita sendiri sebagai umat Islam hanya akan terpaku dan dituduh sebagai pengbom dan lain sebagainya. Teroris seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga crisis of trust juga ketika kita membahas tentang ini, ketika kita membahas tentang pemikiran-pemikiran mereka, dikira kita radikal, dikira kita keras juga. Padahal sebenarnya apa yang mau kita sampaikan adalah untuk istilahnya menghilangkan kata keras dari Islam itu tadi kan. Justru kadang yang pendapat tersebut datang dari orang Islam itu sendiri. Dari orang Islam itu sendiri. Orang Islam malah menjudge saudaranya sendiri artinya. Justru mereka menganggapnya sebagai orang yang radikal, keras, seperti itu. Padahal itu kalau saya melihatnya krisis of trust itu tadi, krisis untuk kepercayaan itu tadi. Dan istilahnya tidak mau keluar dari zona nyaman juga gitu. Benar. Dan kalau kita melihat konsepsi dari mazhab pemikiran liberalisme, saya pernah dengar bahwa liberalisme itu memperbolehkan kita beragama dan lain sebagainya. Nyatanya kalau kita lihat ya, kita mengkritisi juga. Nyatanya liberalisme itu malah menyudutkan Islam.
Lah bebasnya dari mana itu? Justru malah ketika liberalisme benar-benar sudah di-up ketika saat itu juga Islam itu tidak bebas. Jadi kan kontradiksi. Jadi dari apa arti kata liberalisme itu sendiri sudah menjadi, kalau saya mengatakan paradoks. Mengatakan kebebasan itu. Tapi ketika kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang sifatnya itu Islam dan keilmuan lain, dikiranya kita keras dan bahkan disudutkan oleh pemikiran liberalisme. Kan seharusnya kalau liberalisme, kalau bebas, kita boleh memeluk, kita boleh mempelajari, kita boleh menggunakan ilmu itu dan mengkonsepsinya menjadi suatu pendidikan itu sendiri kan gitu. Ya bukan berarti kita mau membuat negara sendiri, itu bukan. Kita memang benar-benar pengen membuat konsepsi itu agar nilai-nilai Islam tidak hilang akan arus perkembangan zaman dan globalisasi gitu. Seperti itu. Jadi Islam itu tetap dinamis, maksudnya kontekstual tidak melulu tekstual, hanya A dianggapnya A, B dianggapnya B, tetapi bisa kontekstual itu sendiri ketika di lapangan itu bisa diterapkan dimanapun, seperti sholat tadi bisa dipandang dari segi kesehatan, filosofis seperti itu dan lain-lain. Karena sebenarnya kalau kita membahas semua ilmu itu memang intinya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang paling inti adalah akal. Benar. Karena ketika kita diberikan Al-Quran, kalau kita sebelumnya tidak diberikan akal, maka Al-Quran itu yang cuma dibanting saja. Jadi semacam kertas doang. Semacam fungsinya kurang ada fungsinya istilahnya. Padahal diberikan Al-Quran itu untuk kita pelajari. Bahkan dalam ilmu-ilmu, sebenarnya konsepsi dalam ilmu Al-Quran pun juga banyak, di mana di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana bumi terbentuk pun juga ada dalam Al-Quran. Padahal sains belum membuktikan, Al-Quran sudah membuktikan kan gitu. Bagaimana kami turunkan hujan, dalam sains pun sama. Kita sumbernya dari apa? Hujan. Kita, ada kehidupan di bumi itu kan dari hujan. Jadi sebenarnya tadi permasalahan memang sangat kompleks. Tapi kalau kita melihat sebenarnya konsepsi pendidikan itu pun sudah dijelaskan oleh dalam Al-Quran, sudah dijelaskan, sehingga kita cuma tinggal mengembangkan saja kan gitu. Tapi ya kembali lagi, mengembangkan juga harus menggunakan akal. Jadi intinya adalah akal sebenarnya. Kalau dalam bukunya dari Prof. Alatas juga saya pernah, sumber ilmu itu ada 3. Satu dari kita indera yang sehat, dari mata, kemudian dari mulut, kemudian dari indera pendengaran, indera peraba, indera yang sehat. Yang kedua adalah khobar asodik atau khobar asodik ya. Mungkin masnya sudah ada ya. Jadi salah satu Hamka itu ketika menyusun kurikulum itu salah satu sumbernya itu harus ada khobar asodik dan juga harus filosofis juga. Jadi nggak boleh kurikulum itu diciptakan sekali kemudian nggak berubah, tapi harus menyesuaikan zaman. Ketika akal udah digunakan, makanya di dalam Hamka itu ada juga yang namanya pendidikan akal. Seperti itu. Jadi pendidikan di mana kita harus menggunakan banyak penyelidikan, banyak persamaan, maksudnya dengan dunia sekarang realistis, konseptual seperti itu. Jadi tidak terkungkung oleh keterbelakangan. Jadi ketika dunia maju, dunia berubah, kurikulum juga harus bisa disesuaikan dengan perubahan zaman itu sendiri. Apabila kita tunjukkan sekarang itu seperti COVID, ketika ada COVID itu juga harus kurikulum juga harus berbenah, harus bisa disesuaikan, kurikulum Islam harus bisa disesuaikan dengan keadaan COVID yang sekarang. Yang sebelumnya kan kita belajar di ruang kelas, di batas ruang kelas, namun sekarang berpindah di tempat tidur, di rumah. Jadi berbeda dari ruang kelas, terus beda dari rumah, dari awalnya guru, sekarang malah orang tua yang lebih dominan. Lebih dominan itu adalah orang tua yang lebih mengajari. Jadi kan dalam khobar asodik pun juga ada 2 konsepsinya. Jadi mungkin dibagi menjadi 2, yaitu khobar al-mutawatir atau khobar yang banyak dan khobar ar-rasul, di mana al-mutawatir itu ya ibaratkan seperti ibu kita ngomong bahwa ini loh mbah buyutmu. Kan tidak mungkin ibu kita itu berbohong bahwa itu mbah buyut, itu kan tidak. Berarti kan khobar al-mutawatir itu adalah sumber yang jelas dan istilahnya terpercaya kan gitu. Kalau khobar ar-rasul itu berkaitan dengan sanad keilmuan yang sampai kepada Kanjeng Nabi. Dimana kalau sanad keilmuan ini lebih kepada ilmu-ilmu soal agama dan ilmu-ilmu moralitas, ilmu-ilmu soal
bukan hanya agama ya, itu juga ilmu-ilmu yang lain. Iya, bagaimana Rasul kan ketika hidupnya mencontohkan bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupan, bagaimana Rasul kan ketika menjadi nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama tapi juga pemimpin pemerintahan. Pemerintahan. Jadi harus tahu bagaimana menyeimbangkan antara agama dan juga dunia. Tidak boleh hanya terpaku pada satu hal, agama doang nggak boleh, dunia doang juga nggak boleh. Harus seimbang itu tadi. Padahal sebenarnya kalau kita melihat beliau Kanjeng Nabi atau Rasulullah sudah memberikan konsepsi soal kepemimpinan itu bagaimana kan gitu. Mungkin kalau kita merunut mungkin zamannya itu sebelum atau sudah Aristoteles saya kurang tahu, tapi kan beliau sudah memberikan istilahnya dasar-dasar dalam kita memimpin suatu umat dan memimpin suatu pemerintahan. Tapi kalau yang kita sekarang kan kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang beda, bukan dari Rasulullah, tapi kan kita juga bisa membawakan konsepsi nilainya. Iya benar. Meskipun konsep berpikirnya ini atau konsep daripada konsepsi berpikir demokrasi ini dari orang luar, tapi kan kita bisa memberikan menyisipi nilai-nilai agama. Jadi adanya integrasi dari nilai-nilai dari Rasul, nilai-nilai Islam. Jadi tidak terpaku dari barat doang, tapi juga Rasul itu setelah mencontohkan bagaimana pemimpin yang baik, masyarakat yang baik. Oleh sebab itu nilai-nilainya itu patut diintegrasikan ke demokrasi itu sendiri, sehingga pemerintahan itu nilai-nilainya bersifat Islami, ada nilai-nilai Islam. Tidak hanya ketika hanya dari barat, takutnya ya banyak koruptor seperti itu. Jadi masalah-masalah ketika hanya terpaku pada satu kutub keilmuan itu tadi masalahnya banyak sekali. Sedangkan Islam pun punya solusinya. Tapi memang terkadang juga umat Islam atau kita lihat banyak orang-orang korupsi umat Islam. Itu bukan salah umat Islam juga. Iya, nggak boleh membuka. Bukan sebenarnya gini, bukan salah dia juga karena dia juga sudah mungkin dapat ilmunya. Tapi implementasi, pengamalan, explain dia terhadap apa yang menjadi ilmu dia itu kurang. Sehingga terjadilah kontradiksi atau terjadilah hal tersebut. Jadi ironi ketika ada hal seperti itu dikatakan itu umat Islam, iya benar itu umat Islam. Tapi kan korupsi itu kan adalah individual, dia sendiri. Umat Islam tidak pernah mengajarkan hal tentang korupsi, bahkan korupsi pun kita akan dipotong kan gitu. Sehingga semua ini pun juga harus dijelaskan, secara gamblang bagaimana ke dunia, bagaimana Islam itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang barat atau orang-orang itu yang mengatakan bahwa Islam keras dan lain sebagainya. Islam tidak seperti itu. Kita dari nenek moyang kita sebagai saya orang Jawa, saya diberikan, masih pun juga sama, kita diberikan pengertian bahwa Islam itu halus, Islam itu istilahnya moderat. Jadi tidak ada kata Islam itu keras kan gitu. Bila kita flashback kan juga ketika pertama kali Islam dijabakan oleh Wali Songo itu banyak sekali akulturasi seperti akulturasi yang terjadi, akulturasi budaya. Kalau Islam keras otomatis bisa jadi orang Jawa itu bukan akulturasi tapi hilang kebiasaan juga kultur-kultur Hindu Buddha itu hilang tak tersisa. Tapi justru ketika Wali Songo datang membawakan Islam itu bisa diakulturasi, diakomodasikan ketika ada ilmu-ilmu ataupun juga kultur dari Hindu Buddha itu malah disisipi nilai-nilai keislaman, di mana sehingga masyarakat itu tidak takut tapi justru malah tertarik dengan Islam. Oleh sebab itulah makanya Islam itu bisa tersebar dengan baik dan juga dengan seluas di Jawa. Iya. Dan juga ketika kita melihat bahwa sebenarnya memang ada sisi kerasnya Islam. Keras dalam apa? Dalam menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhannya. Kita harus keras. Tauhid kita nggak keras ya kita bisa belendek. Kan lakum dinukum waliyadin itu sendiri. Kalau toleransi ya toleransi, cuman ketika udah menyangkut agama, udah menyangkut la ilaha illallah, udah nggak ada di situ. Udah ada toleransi. Nah, kalau kita bisa katakan itu kalau dalam filsafat logika dasarnya. Kan kalau ibarat gambarannya seperti ketika kita mau landing, istilahnya pesawat mau landing kan landasannya itu kan juga harus mulus. Sehingga landingnya pun enak. Nggak usah
sing nanggo tabrakan sih kan gitu kan enggak usah. Justru ketika landingnya enggak mulus ya terjadi itu banyak. Justru bukan membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi juga sekitar juga sekitar kita. Jadi itu tadilah Islam, pemikirannya yang tidak terlalu kompleks tapi permasalahannya yang sangat kompleks, di mana kita dihadapkan dengan sekarang ini krisis moral, krisis ekonomi, globalisasi, perkembangan zaman, kayak banget. Islamofobia itu juga. Sehingga pemikir-pemikir Islam itu sangat dibutuhkan sekarang. Bukan hanya kita istilahnya mengupgrade daripada pemikiran pemikir kita, ya seperti contohnya seperti beliau Pak Muhammad Natsir atau Prof. Hamka atau mungkin juga Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan hanya mereka saja, tapi kita juga punya konsepsi sendiri juga. Meskipun kita juga menggunakan dasar dari mereka, menggunakan dasar dari pemikir-pemikir Islam terdahulu, sehingga kita bisa mengaplikasikannya di sekarang. Jadi bukan hanya kita membuat konsep-konsep saja, tapi kita juga harus mengamalkannya. Implementasi itu lebih baik. Ilmu dibarengi dengan amal sendiri. Ketika kita udah punya konsepsi namun implementasinya nggak ada, ya istilahnya hanya terbatas di alam pemikiran, tapi realitanya nggak ada, abstrakta doang istilahnya. Ibarat keledai yang membawa tumpukan banyak tapi dia tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa istilahnya menjatuhkan menguraikannya atau meletakkannya ke tempat yang lain kan gitu. Ya itulah permasalahan yang ada di sekitar kita, termasuk permasalahan umat. Mungkin kita bisa closing statement dengan untuk hal ini. Iya, jadi kalau kita diskusi panjang lebar tadi, mungkin apabila kita menilai juga dari Profesor Hamka dan juga Bapak Muhammad Natsir, kita lihat dari dua orang tersebut bahwasanya yang namanya belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan juga dengan siapapun. Tidak peduli orang pintar, orang ini, tapi bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan juga dengan siapapun. Entah dalam pendidikan formal, non formal, dan juga informal, tapi bisa semuanya. Ketiga-tiganya bisa kita gunakan sebagai pembelajaran seperti itu. Belajar dilakukan dimanapun, dan juga kita itu harus sadar. Kita adalah seorang yang belajar sepanjang masa, sepanjang hidup. Ketika belajar adalah sepanjang hidup, saat kita berhenti belajar, maka di saat itulah kita juga berhenti hidup. Seperti itulah. Ya, itu tadi closing statement. Kalau dari saya sendiri, closing statementnya adalah belajarlah meskipun itu dipaksa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi kesimpulan daripada apa yang diomongkan tadi adalah ilmu itu dibarengi dengan amal, amal dibarengi dengan ilmu. Kalau amal saja tanpa ilmu itu ilmunya pun juga setan. Kalau ilmu tanpa amal itu cuman bohong atau cuman jadi pemikiran, atau ibaratkan seperti keledai tadi yang saya bilang tadi. Yaitu adalah closing statement dari saya, sangat singkat tapi insya Allah bisa mengena. Mungkin itu ya Mas ya, yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Bagi teman-teman yang mungkin bisa cek lagi podcast yang lainnya, sangat bermanfaat sekali podcast yang sudah dilakukan oleh Rumah Baca Teras Sharing. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.